Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Saiful Mujab selaku dosen pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman yang berbahagia. Langsung saja kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Al-Farabi, Ali Azizah Wafiyatus Saroya, Dimas Haria Pradipta, dan Nabilatul Muhtarisah, yang dalam hal ini kami akan menjelaskan mengenai penemuan kebenaran. Mengenai pengertian dari kebenaran, bahwa kebenaran adalah lawan dari kesalahan, kesesatan, kepalsuan, dan juga kadang opini. Dengan demikian, bahwa kebenaran dapat juga diartikan secara umum sebagai kenyataan sebagaimana adanya. Kebenaran secara etimologi yang merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata kebenaran dapat diartikan sebagai keadaan atau hal yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada, kelurusan hati dan kejujuran. Mengenai kebenaran sendiri, bahwa Lawrence Bagus menambahkan mengenai kriteria dari kebenaran, yang mana kriteria dari kebenaran itu adalah: yang pertama, kebenaran biasa. Ciri pengenal yang penting yang dimiliki oleh pengetahuan biasa yang juga dipandang sebagai pengetahuan prailmiah ini adalah bahwa pengetahuan tersebut tidak diarahkan untuk memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang patut diketahui atau untuk memperdalam pengalaman, melainkan diarahkan untuk mendapatkan praksis. Maksudnya, dengan kata lain, bahwa pengetahuan prailmiah ini dimaksudkan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Yang kedua, kebenaran ilmiah, yang mana kebenaran ini tidaklah dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Kata ilmiah sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat ilmiah secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Dan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kebenaran ilmiah adalah sebagai kebenaran yang memenuhi syarat atau kaidah ilmiah, sehingga kebenaran ilmiah tidaklah dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah. Dan kebenaran dalam hal ini juga dapat dikelompokkan dalam 3 makna. Yang pertama, kebenaran moral, kebenaran logis, dan kebenaran metafisik. Dan jika konsep kebenaran ditinjau dari sudut pandang potensi subjeknya, maka terdapat beberapa susunan tingkatan kebenaran. Yang pertama, kebenaran indera, kebenaran ilmiah, yang ketiga kebenaran filosofis, dan yang terakhir kebenaran religius. Yang kemudian mengenai cara-cara menemukan kebenaran yang akan dijelaskan oleh teman saya, Wafiyatus Saroya. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menerangkan tentang cara-cara menemukan kebenaran. Kebenaran dapat dicapai dengan cara berikut ini, antara lain yaitu melalui penemuan secara kebetulan. Penemuan secara kebetulan bukanlah cara yang paling baik dalam mencari suatu kebenaran, meskipun cara ini terkadang membawa keberuntungan. Tetapi cara ini tidak bisa dipakai pada kerja ilmiah, karena sesuatu yang kebetulan mempunyai posisi tidak baik. Datanya pun tidak bisa diperhitungkan secara terencana, sifatnya pasif dan menanti, sehingga membuat tidak efektif dan juga efisien. Kemudian, yang kedua yaitu melalui trial dan error. Sikap manusia dalam mencari suatu kebenaran dan jawaban atas masalah yang dihadapinya, terkadang jika gagal maka akan ditinggal dan mencoba yang lain untuk mencari jawaban yang diinginkan. Cara ini sedikit mirip dengan cara yang pertama, tetapi dalam cara ini terdapat sedikit kelebihan, yakni adanya suatu usaha yang aktif untuk mencoba dan terus mencoba sampai seseorang tersebut menemukan suatu jawaban atas permasalahannya. Jadi jika seseorang mencari suatu kebenaran melalui cara yang kedua ini, mereka itu terkadang jika mereka gagal, maka dia akan mencari jalan yang lain untuk menemukan suatu jawaban atas permasalahannya. Untuk cara yang ketiga yaitu melalui otoritas dan kewibawaan.
Tidak dapat disangkal jika seseorang dalam menyelesaikan masalah seringkali mengikuti apa saja yang menjadi pendapat-pendapat para pemimpin pada masa lalu. Padahal pendapat itu belum tentu benar, bahkan perlu diuji coba terlebih dahulu. Karena pendapat para pemimpin yang dianggap benar sehingga pendapat para pemimpin menjadi suatu hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan diabadikan sebagai adat atau tradisi. Sehingga biasanya jika terdapat pendapat yang benar tetapi tidak sesuai dengan adat, maka itu pun ditolak. Untuk cara yang ketiga ini, itu terkadang seseorang yang menyelesaikan masalah mengikuti pendapat para pemimpin pada masa lalu yang pendapat tersebut sudah dianggap benar kebenarannya, sehingga pendapat-pendapat tersebut sudah dijadikan sebagai pedoman dan diabadikan sebagai adat atau tradisi. Sehingga apabila terdapat pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para pemimpin terdahulu, maka itu pun ditolak. Kemudian yaitu periode argumentasi. Pada periode ini, kebenaran tidak lagi dipegang sebagai otoritas, akan tetapi didasarkan pada pemikiran. Tidak hanya seorang pemikir, mereka juga berupaya menyampaikan gagasan dan kebenaran hasil olah. Maka dari sebab itu, terkadang sering terjadi perdebatan dan beradu argumentasi. Semua itu akan berimbas pada orang awam yang hanya menyaksikan dan mengikuti jalan dan argumen mereka. Jadi pada periode argumentasi ini terdapat para seorang pemikir yang mereka berupaya menyampaikan gagasan dan kebenaran hasil olah pikir mereka. Dengan itu maka sering terjadi perbedaan pendapat di antara para pemikir. Dan semua itu berimbas pada orang-orang yang awam yang hanya menyaksikan, sehingga mereka hanya mengikuti salah satu argumentasi yang mereka anggap sesuai dengan rasionalitas, sehingga mereka menjadikan argumentasi tersebut sebagai pedoman. Padahal belum tentu argumen-argumen itu benar. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan cara ilmiah. Yaitu menggunakan cara ilmiah sebagai pencari kebenaran merupakan cara yang dirasa paling akurat. Karena tidak hanya menggunakan perasaan saja, melainkan juga didukung dengan adanya data-data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Al-Farabi akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Teori yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal, Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Semarang memang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara sesuatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Sesuatu berposisi benar jika proposisi itu berhubungan koheren dengan
propisi lain yang benar dan kenyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Di sini Baik, selanjutnya teori pragmatisme. Amsal menyatakan, menurut teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Dalam artian, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Misalnya teori pragmatisme dalam dunia pendidikan, misalnya di kampus IAIN Kediri. Prinsip kepraktisan dalam memperoleh pekerjaan telah mempengaruhi jumlah mahasiswa baru pada masing-masing jurusan atau program studi. Tarbiyah menjadi fakultas favorit karena menurut masyarakat yang lulus dari tarbiyah bisa menjadi guru dan mendapatkan sertifikasi guru, yang menurut masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada masuk ke fakultas yang lain. Selanjutnya yaitu teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas bagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, saya bersumpah akan menjadi dosen yang baik. Tetapi konotasi negatifnya, orang dapat pula terlena dengan pernyataan yang telah diucapkan itu, seakan-akan pernyataan tersebut sama dengan realitas begitu saja. Dan yang terakhir yaitu agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan oleh manusia, baik itu tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan suatu kebenaran, menurut teori agama, adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran dalam sesuatu di dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah di dalam kitab sucinya. Dengan demikian, suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu yang diturunkan oleh Tuhan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.